Akhirnya si Taufik psikopat ya, si Taufik biadab itu sudah ketangkep ya. Tapi gue kesel liat mukanya yang masih senyum-senyum, gak ada merasa bersalah. Orang itu udah mukanya ancur-ancuran ya, lu masih bisa senyum gitu loh. Emang bener-bener psikopat kayaknya dia ya. Kalau ditanya siap bertanggung jawab, siap. Nyesel gak nyesel? Kalau lo nyesel ya, gue kasih tau sama lo ya Taufik ya, lo menyerahkan diri ya, menyerahkan diri ke kepolisian, bukannya lo kabur warawiri kemana-mana, cukur rambut. Emang dasarnya lo niat juga kan untuk menghindarkan tidak bertanggung jawab ya. Kalau ditanya siap bertanggung jawab. Tapi lo kabur-kaburan. Pak polisi please deh, jangan senyum-senyum sama orang kayak begini. Ini psikopat pak ya, jadi tolong ya dikasih hukuman yang emang bener-bener bikin dia ya, kalau bisa sembuh dari psikopatnya, bisa nggak sih ya, kalau nggak bikin trauma deh ya. Siap bertanggung jawab, nyesel lu anak orang sampai hancur begitu mukanya, lu ngomong 1,5 tahun nggak mungkin sampai hancur begitu ya, sampai depan belakang hancur. Lo Taufik emang lu bener-bener lo Taufik psikopat lo ya. Pokoknya dihukum nih. Saya heran juga dengan bapak-bapak polisi Satuan Polda Jawa Barat ini. Kalian sudah tangkap manusia yang bernuansa binatang ini, tetapi tidak sesuai dengan harapan netizen. Simpan dulu lah anak ini, nanti keluarkan dia kalau wajahnya juga dia sudah kelihatan sangat mengenaskan. Itu baru sesuai dengan harapan netizen. Buat dia seperti apa yang dia buat kepada pacarnya, kepada kekasihnya. Saat ini keadaan dari korbannya itu sangat-sangat mengenaskan. Setidaknya manusia ini juga pada saat dipublikasi sudah ketangkap, netizen bisa lihat wajahnya juga, ini sudah sangat-sangat mengenaskan. Lebih dari pacarnya, usahakan seperti itu Pak Polisi. Jangan dulu publikasi kalau wajahnya masih bisa berseri-seri seperti ini. Simpan dulu dia sementara dan keluarkan nanti publikasi dia pada saat wajahnya sudah tidak ada bentuk, itu baru netizen sangat-sangat bangga kepada Bapak Polisi. Ya, kalau masih seperti ini tidak sesuai dengan harapan netizen. Simpan dulu kembali dia, nanti kembalikan publikasi kalau wajahnya sudah hancur ya Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, ini manusia bernuansa binatang, jangan biarkan wajahnya masih berseri-seri seperti ini. Hancurkan dia, hancurkan sesuai dengan dia. Izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kaut nangis masyarakat yang mau kemana bebas kurang hanya ke panona teradi orang bisa ningali atur nuhun. Menyerahkan diri, saya ikut sampai di Polda, saya pulang ngantuk. Jadi begitu guys, proses penangkapan dari Taufik Hidayat itu intinya adalah dia menyerahkan diri. Jadi si tersangkanya, yang menjadi perantaranya, yang menangkapnya, semua bersikap kooperatif. Padahal sebenarnya yang ditangkap ini, kenapa dia kooperatif? Karena dia udah bingung, dia udah buntu guys. Dia harus ngapain? Harus ya sebenarnya pihak dari kepolisian sebelum bersikap kooperatif, aparat kepolisian harus tahu dulu. Saya cuma pengen mengingatkan, saya mencoba untuk berpikir positif. Mungkin karena aparat kepolisian sibuk dengan tugasnya dan juga pekerjaannya, sampai akhirnya lupa siapa yang sedang ditangkapnya ini. Jadi Bapak, yang Bapak tangkap itu adalah pelaku penyekapan dan juga penyiksaan seorang wanita sampai mengakibatkan korbannya ini cacat permanen Pak. Jangan terlalu santai lah Pak. Kita berharap ketika menonton proses detik-detik penangkapan itu ada salam olahraga Pak. Ada penembakan mungkin di bagian kaki, kita dukung Bapak. Saya ingin ngasih tahu Pak, apa yang sudah dilakukan oleh si Taufik pada korban Pak. Badan korban itu disundut Pak sama rokok. Kaki korban itu Pak dibacok Pak sama pelaku. Selama penyekapan Pak, korban itu dikasih makan cuma 1 kali Pak sehari selama penyekapan Pak. Ketika korban mau buang air kecil Pak, nggak ke kamar mandi Pak, dipakaikan pampers Pak. Di bagian wajah korban Pak, beberapa kali pelaku melakukan pemukulan menggunakan bedah tumpul Pak. Penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku Pak itu terus-menerus Pak. Apalagi kalau misalkan si korban berisik Pak, keluar suara, penyiksaan akan terus berlanjut Pak. Selama penyekapan, korban sama sekali tidak diizinkan untuk bertemu dengan keluarganya Pak. Bibirnya digunting Pak. Dan sekarang korban cacat permanen Pak. Jadi Pak, jangan terlalu santai Pak. Jangan sampai lupa ya Pak, yang Bapak tangkap ini siapa. Nah guys, Kampang ini sudah tertangkap yang kasus menganiaya pacarnya yang disekap selama 3 tahun itu. Pacarnya ini jadi buta ini, ceweknya nih buta semua, bibirnya sumbing, gara-gara Kampang ya, perlakuan melebihi binatang ini. Pak ya, kepada Pak Polisi, tolong Pak, jangan cuma ditangkap doang. Tolong Pak, kasihkan dulu ke masyarakat Pak ya. Betul. Biar ada salam olahraga. Kampang itu Pak.
Iya, cuma dia cuma apa Pak ya? Cuma memalikin sini Pak. Aduh, belum puas Pak kami Pak. Saya Pak ya selaku masyarakat Pak. Saya belum puas lihat itu Pak. Kasih lagi Pak ya salam olahraga dulu Pak. Ya dalam penjara itu kasih salam olahraga Pak. Biar puas dikit kami nih Pak. Kami kayak berharap itu pas lihat mukanya di kamera itu Pak, di sosial media ini udah kayak gitu Pak. Jangan dia masih enak ya, saya menyesal Pak. Iya menyesal, itu enggak 3 tahun saya nyekamnya, cuma 1 tahun. Tai kucing kau, 1 tahun, udah 3 tahun ya. Kata keluarga korban, udah 3 tahun kau nyekap itu kampang. Iya, ini itulah tai kucing. Kampang binatang mati gancang ini. Bagaimana perasaan orang tuanya, ibunya yang melahirkannya. Ya aku tuh seorang ibu ya, can you imagine? Yang telah terjadi tidak bisa kita balik lagi. Yang bisa kita lakukan adalah hindari hal yang sama terulang lagi. Makanya berkali-kali aku kasih tahu kepada para wanita, cintailah, sayangilah diri kita yang berharga ini. Apalagi yang punya anak perempuan ya. Penting mengajarkan dari kecil bahwa kita itu perlu ya mencintai diri kita sendiri dengan ugal-ugalan, because no one else gonna do it but us. Karena ketika kita tuh sayang sama diri kita ya, tidak mungkin kita akan membiarkan orang merendahkan kita, memanipulasi kita, apalagi menyakiti sampai bibir, matanya, kepalanya sampai. This is not behavior orang yang marah ya, this is psychopath behavior. Ada ya orang-orang yang melakukan perasaan seperti ini dan mendapatkan kepuasan. Cinta itu tidak menyiksa, cinta itu tidak mengurung, cinta itu tidak membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Kalau kalian harus bertahan dalam rasa sakit untuk merasa dicintai, that's not love. Kalau orang yang benar-benar sayang sama kamu ya, kalau kamu disakiti pasti dia lebih gahar daripada lu. Bukan malah ngejedutin lu, menyiksa. Aduh, I don't know. Itu bukan manusia menurut aku. Dan untuk yang biasa bikin berita ya, kalau kalian minta dibantu sama masyarakat biar tersangkanya ketemu, ini kenapa mukanya ditutup? Bagaimana orang-orang akan membantu menangkap tersangkanya? Heran deh gue, udah tersangkanya itu pakai filternya ngalah-ngalahin kita yang cewek-cewek ya kan, kadang hitam, kadang putih, kadang ternyata psikopat demen filteran juga ya. Ini sudut pandang dari gua yang tidak bisa memandang tentang kasus wanita yang matanya dibutakan, brother. Waktu gue denger kasus ini nggak masuk di otak gua, dan gue kayak punya kewajiban untuk membahas ini karena gue juga buta. Bedanya mata gue buta karena kenakalan gue sendiri, kesalahan gue sendiri mengkonsumsi miras. Nah kalau wanita ini matanya dibutakan sama manusia biadab. Waktu gue denger nama pelakunya Taufik Hidayat, gue pikir Taufik Hidayat yang itu, ternyata bukan sih. Alhamdulillah ya. Gue percaya di luar sana ada kasus yang sama atau mungkin lebih parah dari ini yang belum kita denger aja beritanya. Gua 8 tahun jadi orang buta, di awal sulit nerima keadaan. Untuk menjalani hidup pun penuh banget rintangan, brother. Apalagi ini perempuan, pasti bakal ninggalin trauma yang gede banget. Gua harap keluarganya selalu hadir, ngasih dia support mental dan moral. Pihak lembaga terkait ataupun swasta pun hadir. Gua pun siap memberikan support yang gua bisa. Katanya mereka ini tuh pacaran. Nih buat kalian, jangan gampang kenal sama orang. Jangan gampang ngejadiin orang itu teman, sahabat, bahkan saudara. Karena di zaman ini kenyataannya yang udah kita anggap saudara, kita kasih percayaan penuh, malah justru dia yang paling kemungkinan besar bisa nyakitin kita, teman-teman. Gue yakin nih, si Dayat waktu diinterogasi sama polisi, dia nangis-nangis sambil bilang, saya hilaf pak, ampun. Hilaf ampun, bullshit loh. Udah gitu nanti pas muncul di media, pakai peci, pakai baju koko, nenteng tasbih. Setemplate banget. Rian Jombang juga dulu begitu. Ya ampun, kenapa sih selalu agama yang dijadiin cover? Salah ya Bang Dino? Nggak salah sih, cuman Dayat biar lebih afdol, minimal hukuman buat lo, butakan juga matanya. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sabar akan 2 keindahannya diambil atau kebutaan, maka dia akan diberikan kunci surga. Tuh, biar mantap ya, buta, biar dapat surga lo, ya. Dan gue berharap kasus ini tidak ditunggangi untuk pengalihan isu akan kasus-kasus yang sudah berjalan, kayak misalkan Andri Yunus atau demo mahasiswa tentang MBG dan lain-lain. So, buat teman-teman, apa sudut pandang kalian tentang kasus ini? Akhirnya pelaku penyekapan pacar sendiri di kamar kosan selama 3 tahun sudah ditangkap.
Namanya Taufik Hidayat, dan kalian tahu dia ditangkapnya pas lagi ngapain? Pas lagi minum-minum di Ciparai, Bandung. Aduh. Dan dia, teman-teman tahu, dia tuh sempat melarikan diri awalnya ke Tangerang karena merasa itu adalah tempat yang aman. Tapi kemudian dia ngerasa curiga sama orang-orang di sekitar, nggak percaya dengan siapapun, kebingungan dan nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia balik lagi ke Ciparai, Bandung. Dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan yang tentu harus kita kawal. Dan menurut teman-teman, hukuman apa yang sepantasnya diberikan kepada si Taufik Hidayat ini? Dan dia tuh sebenarnya sudah mengakui kesalahannya, teman-teman, kepada pihak kepolisian dan mengatakan bahwa dia melakukan itu atas di luar kesadarannya karena pengaruh minuman tadi. Sekali lagi aku bertanya, menurut teman-teman, hukuman Berita yang lagi viral baru-baru ini. Oh my god, aku nggak tahu ya, ini hanya pikiranku saja atau apa, tapi aku melihat kejanggalan. Kenapa si DPO ini ketangkep ketika ada sayembara dari salah satu gubernur yang memberikan 250 juta ketika ada yang bisa menangkap si DPO ini. Terus langsung lah ya kan gercep. Ujung-ujungnya apa? Ketangkep. Udah ketangkep, mohon maaf Pak, nggak sesuai dengan ekspektasi netizen Indo. Minimal apa? Minimal ya siram air keras dulu. Memang hukum di Indo ini ya nggak boleh yang namanya kita saling menghakimi. Tapi tetap aja dengan Bapak merangkul si DPO ini, si Taufik nggak tahu diri ini ya, si bajingan psikopat ini, ya ampun, aku benar-benar sangat menyayangkan Pak. Kenapa kok kayaknya sama si DPO, sama si psikopat ini, sama si penjahat ini, kenapa bisa ngerangkul segitunya gitu, macam besti aja, padahal sebenarnya dia penjahat. Bapak nggak ngelihat tuh Pak, Bapak nggak ngelihat apa yang dia lakukan kepada si korban. Betul. Si korban itu sampai cacat loh Pak, astaga, nggak habis pikir, aneh. Kenapa giliran penjahat diperlakukan seperti itu? Macam besti aja dirangkul-rangkul, ya kan? Harusnya diinjek dulu batang lehernya, disiram dulu pakai air keras, congkel dulu matanya. Mohon maaf nih ya, aku aja ngelihatnya kok macam besti yang udah lama nggak ketemu, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku sebagai netizen Indo, aku sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh tim kepolisian. Karena kalau bukan karena tim kepolisian, si DPO ini nggak mungkin bisa dari orang ini. Kalian semua yang menyalahkan korban. Kenapa sih pacaran? Kenapa mau diajak kenalan? Kenapa diam aja sih selama ini? Kenapa nggak lari? Kenapa ini? Kenapa itu? Dan pertanyaan lainnya yang tidak penting. Kalau otak masih kececer ya Bapak Ibu, terutama perempuan yang komen kayak gitu, usah ada main sosmed. Dan gue tebak, kalau misalnya korbannya adalah seorang istri, orang-orang bego kayak gini akan bilang, makanya jangan nikah modal ganteng doang, pokoknya nyalahin korban aja kerjanya. Peribahasa, tidak akan ada asap kalau tidak ada api, akan selalu dijadikan pembenaran seolah-olah pelaku ini punya alasan dan korban adalah penyebab tragedi yang menimpa dirinya sendiri. Budaya menyalahkan korban inilah yang menjadi penyebab kekerasan pada perempuan terus-menerus terjadi karena ada orang-orang kayak Anda yang menormalisasi dan selalu menyalahkan korban. Kenapa begini sih? Kenapa begitu sih? Otak kalian kalau nggak ada nggak usah main sosmed. Kalau tidak ada ucapan baik yang bisa kalian ucapkan terhadap penderitaan yang udah dialami korban, mending nggak usah komen apa-apa. Mikir. Orang tua yang punya anak perempuan, tolong ajarkan ini sebelum terlambat. Kasus wanita yang lagi viral di Bandung dan hal itu dilakukan selama bertahun-tahun, cukup waktu yang lama 3 tahun. Ini adalah menjadi pengingat buat kita sebagai orang tua, apalagi yang punya anak perempuan, bahwa seseorang yang terlihat perhatian dan baik di awal itu belum tentu selalu aman. Ini bukan untuk mengajarkan anak kita takut kepada dunia, tapi agar mereka punya bekal untuk menjaga dirinya sendiri. Betul. Ajarkan anak perempuan kita beberapa hal ini ketika mengenal seseorang yang baru, terutama yang sudah menginjak remaja atau dewasa. Yang pertama, jangan langsung percaya hanya karena seseorang terlihat baik. Sikap manis, perhatian, atau sering membantu bukan berarti seseorang sudah benar-benar bisa dipercaya. Kepercayaan membutuhkan waktu. Dan yang kedua, waspada orang yang meminta rahasia. Nah, ini yang paling sering. Jika ada seseorang berkata, "Shh, jangan bilang siapa-siapa ya," terutama tentang sesuatu yang membuat anak merasa takut,
bingung atau tidak nyaman, ajarkan mereka untuk tetap bercerita atau segera bercerita. Dan yang ketiga, ajarkan anak berani berkata tidak. Iya. Menolak sesuatu yang membuat tidak nyaman bukan berarti itu tidak sopan. Tetapi menjaga diri adalah hal yang paling penting. Dan yang keempat, hati-hati dengan orang yang mencoba menjauhkan anak dari keluarga. Nah, ini yang kasusnya. Orang yang benar-benar peduli tidak akan membuat anak takut untuk bercerita kepada orang tuanya. Betul. Dan yang kelima, ajarkan anak percaya pada perasaan tidak nyaman. Jika ada seseorang yang membuatnya merasa tertekan, takut, atau merasa ada sesuatu yang tidak benar, jangan abaikan perasaan itu. Iya. Karena orang tua tidak mungkin selalu berada di samping anak setiap saat. Suatu hari, mereka akan bertemu dengan banyak orang dan menghadapi dunianya sendiri. Nah, maka kita sebagai orang tua harus membekali mereka bukan hanya dengan bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang memiliki sopan santun, tetapi juga menjadi anak yang memiliki keberanian untuk menjaga dirinya. Pastikan anak tahu, kalau ada sesuatu yang membuat mereka takut atau tidak nyaman, kamu selalu bisa cerita kepada orang tua. Kamu tidak akan dimarahi, kamu akan